Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan fikih dengan membaca fikih praktis dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i yang dikumpulkan oleh al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad Ibn Husain Al-Asfahani rahimahullah. Kita alhamdulillah di buku ini di 2 bab terakhir sudah kita mau tamat, alhamdulillah. Paling tinggi kita di pertemuan ini sama pekan depan, insya Allah kita akan tamat buku fikih dasar. Sisa 2 kitab, 2 pembahasan, yaitu kitab Al-Aqdiyah, kitab terkait dengan qadhi wasyahadat, hakim dan persaksian. Ini ya tentunya pelajaran qadhi, hakim, tentunya bukan hal yang wajib bagi kita. Bukan hal yang wajib bagi kita. Karena ini ilmu bagi orang yang menjadi hakim. Menjadi hakim. Tapi kita butuhkan nanti masalah saksi. Masalah saksi. Dan kita bisa tahu, kita bisa punya ilmu, orang yang menjadi hakim itu apa syarat dan ketentuannya. Apa syarat dan ketentuannya. Ini kitab yang pertama yang kita akan bahas. Setelah itu nanti baru akan tutup dengan kitabul Itq terkait dengan budak. Terkait dengan budak. Kita baca. Qala al-mu'allif al-imam al-qadhi Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala kitabul aqdiyah. Kitab tentang al-aqdiyah. Qadhi, hakim dan semisalnya serta persaksian. Kata beliau la wala yajuzu ayyaliyal qada'a illa man istakmalat fihi khamsa asyarata khoslatan. Ini ketat terkait dengan syarat orang yang menjadi hakim, menjadi qadhi, memutuskan hukum di tengah manusia. Seorang tidak boleh memegang qadha, yaitu tidak boleh dia menjadi hakim, orang yang akan memutuskan hukum di tengah manusia. Illa kecuali man istakmala fihi khamsa asyarata khoslah. Kecuali orang yang memenuhi 15 syarat. Jadi 15 syaratnya kalau kita mau menjadi hakim. Al-Islam ini yang pertama tentunya dia muslim. Wal bulugh, dia sudah berusia balik. Ini yang kedua. Yang ketiga wal aql, dia orang yang berakal. Normal, bukan orang gila. Wal hurriyah, dia orang yang merdeka, bukan budak. Wal adalah, dia adalah orang yang adil. Dan ini tentunya syarat karena tidak boleh hakim itu zalim. Nanti akan datang pembahasannya. Dia tidak boleh condong bahkan kepada salah satu dari yang berselisih. Nanti akan disebutkan bahkan dalam menghadapinya, duduknya, semua harus disamakan. Jadi harus dia orang yang punya adil. Wadzukurah, laki-laki.
dia laki-laki. Kemudian wa ma'rifatu ahkamil kitab was sunnah wal ijma'. Kan ini hukum dalam Islam, dia menentukan hukum dalam Islam. Dia harus mengetahui hukum yang terkandung dari Al-Quran, sunnah, serta ijma'. Kesepakatan para ulama wal ikhtilaf. Dan perselisihan. Nah, ini artinya orang harus punya ilmu banyak. Dia tahu apa yang mereka para ulama sepakat dalamnya. Dan dia tahu apa yang para ulama berselisihkan. Dan dalam perselisihan itu apa yang kuat. Dia harus tahu apa dalil-dalilnya. Jangan sampai nanti ada orang punya madhab. Berselisih di hadapannya. Dia harus tahu dari kenapa dia berselisih. Ya. Dan apa hukum yang dia pegang, kenapa dia lakukan itu. Apakah ada wajah sisi pembolehannya atau tidak. Dia harus paham hal tersebut. Wa turukul ijtihad. Dan dia harus mengetahui jalan-jalan seorang itu bisa di situ punya pandangan. Bisa di situ dia berijtihad. Menggunakan pandangannya, pendapatnya. Iya. Dia harus paham itu. Wa tarafin min lisanil Arab. Ini tentunya dia mengetahui ya sejumlah bahasa Arab. Dia harus paham nahwu, sorof, dan apa saja yang dia butuhkan dalam mengambil istidlal, mengambil pendalilan dari Quran dan Sunnah. Karena kan nanti orang akan berselisih berdalil dengan Quran dan Sunnah, dia tidak bisa paham. Jadi harus dia tahu bahasa Arab. Dia harus paham bahasa Arab. Ini hukum qadhi. Terus wa ayyakuna sami'an, dia harus orang yang normal pendengarannya. Ya. Basiron, dan dia harus orang yang bisa melihat. Ya, hakim qadhi harus orang yang bisa melihat, bukan buta. Karena nanti dia harus lihat saksi. Ya. Demikian pula barang yang diperselisihkan. Jadi harus orang yang basiron, orang yang lihat. Terus katiban, dia orang yang mampu menulis. Orang yang mampu menulis. Terus mutayakkidhon, dia orang yang memiliki yaqdhah, dia selalu sadar, peka terhadap masalah. Karena kadang seorang yang punya perkara kadang akan membuat-buat. Akan berakting di depannya hakim. Jadi dia harus punya tahu. Ini dia berdosa, ini tidak. Dia harus paham. Makanya hakim kan dia bisa membaca gerakan. Dia bisa membaca bagaimana orang itu menjelaskan sesuatu kalau dia itu berbohong atau dia tidak berbohong. Kan dia harus mutayakkidhon. Orang yang memiliki kepekaan yang tinggi. Kepekaan yang tinggi. Ini 15 yang harus ada pada hakim. Makanya rata-rata dalam Islam yang diangkat menjadi qadhi itu adalah orang yang punya ilmu luas. Misalnya penulis buku ini sendiri, beliau mengajar madhab Imam Syafi'i itu 40 tahun. Dia ngajar, bukan belajarnya. Ini penulis buku ini. Dia mengajar madhab Imam Syafi'i 40 tahun. Terus dia qadhi. Dia hakim. Ini yang menulis. Iya. Dia tulis buku ini dari hafalannya. Dari hafalannya. Ada orang bertanya kepadanya tentang madhab. Tentang apa saja ya hal yang harus diketahui dalam madhab Syafi'iyah, dalam fikih praktis. Dia tulislah buku ini. Ya, dia tulislah buku yang ada di hadapan kita ini. Jadi orang dia sudah paham. Iya. Ini yang wajib, harus ada. Wa yustahabbu ayanzilal qadhi fi wasatil balad. Ini berikutnya. Qadhi disunahkan, kalau ini sunnah. Qadhi disunahkan untuk turun di tengah negeri, di tempat yang wa yajlisu fi maudi'in barizil linnas. Dan dia
harus duduk, turun di tengah negeri di tempat yang tampak oleh manusia. Ya, la haji baduna. Tidak ada penghalang yang memisahkannya. Wala yaqudu lil qada fil masjid. Tidak boleh dia duduk untuk melaksanakan qada, hukum, menetapkan hukum, mengadili orang di masjid. Bukan, ada tempatnya. Ya, dia duduknya di tempat yang semua orang lihat. Yaitu mereka posisinya di atas. Semua orang di bawah ini lihat. Ini hakimnya. Ini hakimnya. Dan tidak boleh di masjid. Wa yusawi bainal khosmaini fi thalathati asya. Dia harus menyamakan dua orang yang berselisih itu atau lebih dalam 3 perkara. Masalah orang yang berselisih dia harus samakan. Fil majlisi pertama pada tempat duduknya, ya. Wal lafdi kedua ucapannya, wal lahdi dan kesempatannya. Jadi tempat mereka untuk misalnya berdiri dia harus sama tempatnya. Kemudian lafadznya berapa lama dia ngomong, waktunya berapa lama dikasih. Jangan sampai ini dikasih lama sekali, yang lainnya tidak. Itu namanya tidak adil. Tidak adil. Jadi harus sama. Adil. Dia samakan yang berselisih. Wala juzu ayyaqbala hadiyatan min ahli amali. Seorang qadhi tidak boleh menerima hadiah dari orang yang perkaranya sedang ditanganinya. Tidak boleh menerima hadiah. Karena pasti nanti ada kecondongan. Itu masuk dalam sogo. Itu akan masuk dalam sogo. Tidak boleh dia menerima hadiah. Ya. Terkait dengan orang yang sedang dia tangani perkaranya. Yang sedang dia tangani perkaranya. Wa yajtanibul qadha fi asyrati mawadhi'a. Ini harus ditahu oleh hakim. Dia harus menjauhi, menghukumi di tengah orang ketika dia berada dalam 10 keadaan. Harus dia tahan dulu. Indal ghadab ketika dia lagi marah. Ada masalah marah di tengah keluarganya. Dia pergi ke majelis hakim. Tidak boleh. Bisa dia tidak adil dalam hukum. Ini satu. Waljul. Tidak boleh dia duduk di majelis qadha saat dia kelaparan. Berpengaruh. Qadhi lagi lapar. Hukum. Tidak boleh. Wal atash. Tidak boleh pula dia menghukumi saat dia atos, lapar. Ya. Saat dia lapar. Haus. Ya tadi lapar, kemudian haus. Wasyiddatus syahwah. Oh, ini masalah. Demikian pula tidak boleh seorang qadhi itu menetapkan hukum saat syahwatnya lagi tinggi sekali. Bahaya kan, itu juga mengganggu. Ini masalah, ini yang berikutnya. Iya. Demikian pula beliau berkata, wal huzn, ketika dia bersedih, tidak boleh, nanti terikut perasaannya. Tidak boleh dia menghukumi saat dia bersedih. Wal farahil mufrid, ketika demikian pula ketika berbahagia dengan kebahagiaan yang sangat. Kadang dia kalau lagi sangat bahagia, itu bermasalah juga. Iya, jadi memang harus pertengahan. Wa indal marad, tidak boleh dia duduk di tempat majelis qadha ketika dia sakit. Wa mudafa'atil akbathain, demikian pula lagi menahan 2 air besar atau kecil. Tidak boleh. Lagi tahan kencing, tidak boleh duduk di qadhi, di tempat qadha. Lagi tahan air besar. Wah, susah orang mau duduk ngomong. Tidak khusyuk. Karena lagi tahan buang air besar. Bisa-bisa saja dia tidak bisa mendengarkan penjelasan ya, yang berselisih. Tidak boleh. Demikian pula wagola batin nu'as. Tidak boleh dia duduk di majelis qadha ketika ngantuk
lagi mengalahkannya. Ketika ngantuk, apalagi tertidur. Qadhi tidak boleh tidur. Ya harus dia dengar. Ngantuk tidak boleh. Wasyiddatil har. Tidak boleh dia duduk di majelis. Qadhi saat sangat panas cuacanya. Wal barot. Demikian pula ketika sangat dingin. Juga tidak boleh dia duduk. Iya, ini ketentuan. Iya. Kemudian kata beliau wala yas'alul mudda'a alaihi illa ba'da kamalid da'wa. Kata penulis, seorang qadhi, hakim tidak boleh bertanya kepada pihak tertuntut kecuali setelah tuntutan selesai. Jadi dia biarkan dulu dia menjelaskan tuntutannya, kalau sudah selesai baru dia boleh bertanya. Iya, tidak boleh dia putus. Makanya kalau ada yang sanggah dari bawah, dia diamkan. Dia diamkan. Dia biarkan dulu dia ngomong sampai selesai. Nanti ada waktunya untuk pertanyaan. Kepada yang menuntut atau yang dituntut. Iya. Wala yuhallifuhu illa ba'da su'alil mudda'i. Ini berikutnya. Dan tidak dia meminta untuk bersumpah kecuali setelah diminta oleh penuntut. Yaitu si qadhi, si hakim. Tidak boleh mengatakan kamu sumpah. Tidak boleh. Kecuali nanti yang penuntut bilang. Kalau memang dia benar, saya minta dia bersumpah. Ini kalau ada penuntutnya. Kalau ada pihak yang menuntut. Iya. Wala yulakkinu khosman. Dan tidak pula mentalkin ya argumen dari lawan dari itu, dari yang dituntut ataupun yang menuntut. Tidak boleh dia talkin. Talkin itu dia ya suruh ikuti apa yang dia ngomong. Tidak boleh karena bisa saja tidak seperti yang dia maukan. Kan ini pihak yang tertuduh dan yang menuntut beda. Iya. Wala yata'annatu bisyuhada. Ini berikutnya lagi yang tidak boleh dilakukan oleh hakim. Seorang hakim itu tidak boleh memberatkan asyuhada, para saksi. Tidak boleh memberatkan para saksi. Terus wala yaqbalu syahadatu illa mimman sabatat adalatuh. Dia tidak boleh menerima persaksian kecuali dari orang yang telah jelas keadilannya. Ini saksi memang orang normal berakal, nanti ada syaratnya saksi ya. Nanti ada syaratnya nanti saksi. Ini masih syaratnya qadhi. Jadi qadhi harus melihat saksi ini apakah memang orang adil atau tidak. Jangan sampai dia zalim, dia bersaksi padahal dia dusta. Harus dia terima yang ini. Wala yaqbalu syahadata aduwin ala aduwih. Masya Allah. Dia tidak pula menerima persaksian musuh terhadap musuhnya. Namanya musuh pasti dia senang musuhnya dikalahkan. Maka tidak boleh musuh dia si qadhi, si hakim. Tidak boleh menerima persaksian musuh terhadap musuhnya. Tidak. Jadi harus jelas dulu. Apakah ini saksi ada permusuhan terhadap yang dituntut atau tidak. Iya. Kenapa dia bersaksi? Wala syahadata walidin liwaladih. Kemudian berikutnya si hakim tidak boleh juga menerima persaksian ayah terhadap anaknya. Wala waladin liwalidih. Demikian pula sebaliknya tidak pula anak terhadap ayahnya. Tidak boleh. Iya. Karena ini masalah seorang anak. Tidak boleh memberatkan orang tuanya. Demikian pula sebaliknya. Jangan sampai ada kezaliman. Kenapa? Ini kan biasanya orang namanya anak, ayah. Itu hubungan keluarga. Kasih sayang lebih diutamakan daripada mau menjelekkan. Tidak boleh seorang hakim menerima perkara antara anak dan orang tua. Demikian pula sebaliknya. Anak orang tua sama ayahnya. Orang tua sama ayahnya. Karena punyanya anak. Kalau orang tua ambil, ya punyanya ayah. Sudah kita lewati itu. Iya. Punyanya anak, punyanya ayahnya. Tidak boleh seorang
Sampai naik ke mana? Ke pengadilan. Sampai naik ke pengadilan. Iya. Wala yuqbalu kitabu qadin illa qadin fil ahkami illa ba'da syahadati syahidaini yashhadani bima fihi. Ini berikutnya, tidak boleh kata beliau kitabnya seorang hakim ya kepada hakim yang lain tidak bisa diterima dalam hukum kecuali dengan dua saksi yang mempersaksikan isi kitab tersebut. Jadi misalnya kalau ada hakim menulis keputusan kepada hakim lain, tidak boleh ini hakim ini menerima dari hakim sana kecuali memang ada dua saksi yang mempersaksikan. Ini terkait dengan hakim. Terkait dengan hakim. Setelah itu beliau masuk di pembahasan pembagian. Masalah pembagian. Belum masukkan di tengah-tengah masalah ya pembagian ini ya bisa pembagian warisan dan yang lain-lainnya. Ini kenapa ada di tengah-tengah sini? Saya sudah bilang tadi, kadang tidak berurut karena itu dari hafalan. Apa yang muncul itu yang belum masukkan. Apa yang muncul itu yang dimasukkan. Masalah berselisih orang dalam pembagian harta. Kata beliau wayabtakirul qasim ila sab'ati syara'id. Orang yang membagi harta, warisan ataupun yang semisalnya itu butuh kepada 7 syarat. 7 syarat. Pertama al-Islam. Dia Muslim. Wal bulug, berusia balik. Wal akal, dia orang yang berakal. Wal hurriyah, dia orang yang merdeka. Wad dukurah, laki-laki. Jadi membagi itu bukan perempuan. Kalau kita bagi harta warisan yang membagi laki-laki. Karena perempuan itu tidak diterima persaksiannya kecuali 2 orang. Dibandingkan dengan laki-laki. Ini tentunya kalau ada saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ya, kemudian yang mau membagikan adalah orang lain juga harus laki-laki. Laki-laki. Wal adalah harus orang yang adil. Wal hisab. Ini dia terkait dengan warisan juga sudah lewat. Harus dia tahu hitung-hitung. Harus karena kan dalam pembagian warisan ada sepersepernya. Kalau ada seorang suami meninggal istrinya, tidak punya anak, dia dapat setengah. Kalau ada seorang suami meninggal istrinya, punya anak, dia dapat 1/4. Dia harus tahu bagi-baginya itu. Dia mengenal angka. Kalau ada seorang bapak meninggal, seorang bapak meninggal, kemudian bapak ini punya istri 1, kemudian dia tidak punya anak, dia harus paham berapa dapat istrinya. Berapa dapat istrinya? Iya, dia bilang dapat 1/4. Kemudian kalau dia punya anak, oh dia dapat 1/8. Dia harus paham angka-angka itu. Karena dia mau bagi. Dia mau bagikan harta. Jadi harus paham. Terus dia harus paham ini harta tidak bisa dibagi. Dia tidak bisa dibagi. Karena kalau langsung misalnya rumah. Seorang meninggalkan rumah atau meninggalkan sepeta tanah. Ini sepeta tanah. Kalau dibagi itu tidak jadi apa-apa. Tidak jadi apa-apa. Jadi harus dia paham. Oh berarti ini hak syuf'ah. Hak syuf'ah. Apakah dijual bagiannya kepada salah satunya. Atau kalau mau dijual ke orang lain. Harus minta ke ahli waris yang lain. Ini saya mau jual punyaku. Tidak boleh dia langsung jual. Supaya ini tidak bisa nanti dia jual. Karena sisa sepotong. Tidak boleh. Harus dia paham hak syuf'ah. Dia apa yang bisa dibagi, apa yang tidak bisa dibagi. Harus dia tahu hitung-hitungan. Ini orang yang membagi, harus tahu hitungan. Fa in tarados syarikan biman yaqsimu bainahuma lam yaftakir ila dzalik. Akan tetapi beliau berkata, kalau di dalam pembagian itu ya, dua yang berserikat itu mereka saling ridho terhadap pihak pembagian antara mereka berdua.
maka syarat-syarat tadi itu tidak diperlukan. Itu tadi kalau berselisih. Tapi kalau saling ridho, ini kita bagi begini. Ya, kamu sekian, saya sekian. Kamu yang sebelah sana, saya sebelah sini. Misalnya ridho, yang bagi-bagi. Tidak butuh kepada tadi itu. Harus yang membagi. Tidak butuh kepada pihak pembagi. Kan mereka sudah ridho semua. Kayaknya dalam, apalagi sekarang ini, kalau antum berselisih dalam pembagian sama keluarga, ya jangan ke ustadz. Karena ustadz tidak ada kekuatan tanda tangannya. Ke KUA saja. Karena ada kekuatan tanda tangannya. Kalau memang tidak ridho. Tapi kalau semuanya ridho, alhamdulillah antum tidak butuh kepada syarat-syarat tadi itu. Harus laki-laki adil, bukan budak berakal, enggak. Kalau kamu antum ridho, kata beliau, tidak butuh. Dan ini, apa yang beliau jelaskan masalah qadhi ini tentunya keahliannya. Karena beliau sendiri adalah hakim. Hakim. Beliau sendiri adalah hakim, penulis. Makanya di sini kita biar hanya baca saja. Iya kan, ini syarat beliau sendiri adalah hakim. Adalah hakim. Jadi beliau katakan kalau yang berselisih, yang berserikat ini mereka saling ridho. Tidak butuh kepada itu lagi. Bahkan tidak perlu naik ke pengadilan. Ya kan ridho semuanya. Ya langsung saja. Ya kalau semuanya adalah ridho. Kemudian wa idza kana fiha takwim. Jika di dalam pembagian tersebut ada takwim, penentuan nilai. Jadi kan karena ada sebuah barang, sebuah tanah, sebuah rumah, itu enggak bisa dibagi rumahnya, enggak bisa dibagi tanahnya. Maka menuntut adanya takwim, harus ada nilai. Ini butuh orang yang tahu nilai di daerah itu. Harus ditahu, di sini rumah ini biasa berapa lakunya. Tanah ini berapa pasarannya. Enggak? Atau ada orang seorang ayah, dia warisi mobil. Mobil ini kan enggak bisa dibagi. Kan enggak bisa dibagi, satu punya ban satu, satunya ban satu, kan enggak bisa. Iya, maka harus ini nanti kita butuhkan ketakwim. Butuh dinilai. Di apa lagi namanya orang sekarang? Di apa ini tuh? Di taksir. Bukan Pak, saya pernah dapat bahasa. Di apa itu? Ditaksir harganya. Kalau orang bank datang periksa ke rumah itu nilainya itu berapa dia apa? Dia apakan namanya itu? Taksasi. Jadi dihitung nilainya ini berapa sekarang. Berapa tahun kemudian kalau belum mau dijual. Dihitung nilainya baru dibagi angkanya. Itu kalau butuh kalau enggak butuh dinilai, misalnya langsung saja ya, sana kamu ruko sini, saya ruko sana, itu kalau ridho semua selesai. Tapi kalau barangnya enggak bisa dibagikan pasti dinilai. Kalau dia butuh dinilai, maka kata beliau lam yuqtasar fiha ala aqalli minatnain. Maka tidak boleh terbatas pada kurang dari 2 saksi. Jadi kalau dinilai harus ada saksi ternyata dalam hitungannya. Tidak boleh kita sendiri yang, karena gini, kadang gini, ada rumah peninggalan orang tua. Kita mau ambil itu rumah, salah satu seorang saudara, dia bilang ini rumah saya nilai cuman 10 juta. Padahal bukan 10 juta. Jadi dia nilai 10 juta supaya ini saya kasih kau 10 juta, ini saya rumah. Tidak boleh dinilai begitu. Harus orang yang adil dan 2 saksi. Harus ada 2 saksi apakah memang begitu nilainya atau tidak. Jangan sampai kita begitu karena ada kebutuhan yang tersembunyi. Tidak boleh langsung. Harus ada 2 saksi memang segitu harganya. Di tempat itu baru dibagi. Kalau kita memang butuh di situ ya kita kasih ahli waris yang lain. Orang yang punya hak yang lain nilainya yang menjadi bagiannya. Yang menjadi bagiannya. Misalnya ini rumah bagi 4. Oh harganya ternyata ini rumah 100 juta. Sudah. Dia kan berarti dapat berapa? 25 juta. Itu kan? Berarti dia harus bayar saudaranya yang lain. Masing-masing 25 juta. Kan dia mau ambil ini barangnya. Dia mau ambil ini barangnya. Itu dibutuhkan. Tidak bisa dia langsung nilai. Harus ada 2 saksi.
Jangan sampai dia zalim terhadap saudaranya. Ya, masalahnya adzulm dzulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Karena kalau kita tidak adil apalagi masalah tanah, nanti di hari kiamat kita akan dipikulkan 7 lapis tanah sesuai dengan luas yang kita ambil. Sesuai dengan luas yang kita ambil. Tahu di 7 lapis tanah ketebalannya. Bukan ini seperti tebalnya ini tiang. Ketebalannya 1 lapis itu 500 tahun perjalanan. Pikul maki itu. Iya. Kalau mau, jangan merasa, jangan senang-senang. Tidak tahu ji semua ini nilainya. Orang-orang kampung ji, saya orang kota. Aku bilang saja begini. Tidak boleh. Tidak boleh zalim. Tidak boleh kita berbuat zalim. Jadi tidak boleh dia tetapkan kecuali 2 saksi. Paling sedikit. Paling sedikit. Itu kata Syekh, kata penulis. Paling sedikit 2 saksi. Artinya boleh kalau lebih banyak saksinya lebih bagus. Kita tanya lebih banyak orangnya lebih bagus. Karena makin banyak saksinya makin bagus dalam hitungan nilai sebuah barang. Dan kita tanya saksi juga apalagi saksi yang ahli. Memang dia misalnya kerjaannya jual beli barang di tempat itu. Dia tahu nilai tanah. Misalnya kalau tanah dia tahu nilai rumah. Kalau dia rumah dia tahu ya nilainya. Ini yang beliau sebutkan. Wa idza da'a ahadus syarikaini ila qismati ma la darara fihi lazimal akhar ijabatuhu. Masya Allah. Kalau beliau berkata, jika salah seorang dari 2 serikat tadi yang berserikat dalam barang tadi, ya dalam benda tadi, saling memanggil kawannya untuk membagi hal yang tidak ada bahaya di dalamnya, pihak lain harus memenuhinya. Jadi maksudnya ini barang memang bisa dibagi. Bisa dibagi. Kalau yang memiliki bagian itu dipanggil untuk datang, menghadiri pembagiannya, dia datang. Jangan sampai nanti di kemudian hari, saya enggak hadir waktu itu. Saya enggak ridho, enggak setuju dengan pembagian itu. Enggak boleh. Harus kita hadir. Harus kita hadir. Iya, saat pembagiannya. Jangan sampai itu tadi. Di kemudian hari baru berperkara di pengadilan. Dengan alasan saya enggak pernah hadir saat dia bagi. Saya enggak pernah ridho. Iya, kalau ada yang panggil hadir saja. Iya, hadir saja. Jangan bertahan. Sebagian orang kadang bertahan sehingga dia meninggal. Bahkan ditunggu meninggalnya oleh saudaranya. Tunggu meninggalnya baru bagi. Akhirnya makin luas perselisihan. Tadinya antara anak, setelah itu antara cucu. Akhirnya makin sulit dibagi. Mumpung masih anak, hadiri saja pembagiannya berapapun. Dibagi, maka kita bisa ambil hak. Bisa ambil hak. Iya. Setelah itu, beliau berkata faslun pasal lagi berikutnya. Wa in kana ma'al mudda'i bayyinah. Kembali ke saksi tadi tuduh menuduh penuntut. Jika pihak penuntut, jadi tadi masalah pembagian diselipkan di situ di tengah-tengah. Ini kembali lagi ke penuntut. Kita maafkan penulis karena kan dari hafalan. Dari hafalan. Ada yang bertanya, dia tulislah ini. Ya, dari toharo sampai budak. Dari toharo sampai budak. Sekarang, idza kana ma'al mudda'i bayyinah. Jika pihak penuntut memiliki bukti. Sami'ahal hakim. Maka si hakim harus mendengarnya. Tidak boleh dia bilang, tidak perlu kamu naikkan. Tidak boleh, dia dengar. Wa hakamalahu biha. Dan menetapkan hukum. Ya, pihak penuntut dengan bukti tersebut. Fa illam takun bayyinah. Kalau tidak ada bukti. Jika tidak ada bukti. Mereka sidang, pihak penuntut tidak punya bukti. Ya, pihak penuntut tidak punya bukti, tidak memiliki bukti. Fal qaulu qaulul mudda'a alaih. Maka si hakim harus paham, maka dia harus
diterima ucapannya pihak tertuntut. Jadi ini penuntut tidak punya bukti. Maka yang diterima ucapannya yang di pihak yang tertuntut, yang tertuduh. Yang tertuduh tentunya ya ini jika tidak punya bukti. Iya, jika tidak punya bukti. Iya, dan disertai oleh sumpah. Karena dalam teori ketika penuntut tidak punya bukti, maka yang diterima adalah ucapannya yang dituntut. Yang dituduhkan. Hanya saja disertai oleh sumpah. Si sini tidak punya bukti. Maka si pihak yang tertuntut itu yang diterima ucapannya tapi dia bersumpah. Dia minta bersumpah. Karena al-yamin alaman ya ada alaih. Sumpah bagi orang yang tertuduh. Ya tertuduh. Yang tertuntut. Wa innaka la'anil yamin. Jika dia tidak mau untuk bersumpah. Jika dia tidak mau untuk bersumpah. Ini korina kalau dia itu salah. Karena kan dia ucapannya diterima dengan syarat dia bersumpah. Karena kan ini si pihak penuntut tidak punya bukti bahwa dia yang salah. Maka yang diterima adalah ucapannya yang tertuntut. Dengan syarat dia bersumpah. Tapi kalau dia tidak mau bersumpah, menolak sumpah untuk bersumpah. Maka apa yang terjadi? Kata beliau, rudda alal mudda'i. Maka pihak penuntut dikembalikan kepada dia sumpahnya dan mengambil haknya. Jadi ini kan tidak punya bukti pihak yang menuntut. Pihak yang tertuntut itu diterima ucapannya kalau dia berani bersumpah. Tapi kalau dia tidak berani bersumpah, maka si sini yang bersumpah dan hak diberikan kepada dia. Ini hakim. Haknya diberikan karena dia berani sumpah dan sana tidak berani. Itu menunjukkan ada sesuatu padanya. Dia berdosa karena masalah sumpah dulu masalah besar. Orang dulu tidak bermudahan dengan sumpah. Tidak bermudahan dengan sumpah. Kemudian berikutnya lagi fawayahlifu wa yastahiqu. Jadi dia bersumpah dan berhak mendapatkan barangnya. Kemudian wa idza tada'aya ainan fi yadi ahadihima. Jika keduanya sama-sama mengaku, ya keduanya sama-sama mengaku memiliki sesuatu yang berada di tangan salah seorang dari keduanya. Artinya dia bilang, saya memiliki tanggungan utang kepada orang itu. Artinya orang itu berutang sama saya misalnya. Satunya bilang tidak. Ini masalah. Juga mereka berperkara ini di pengadilan. Fal qawlu qawlu sahib liyad. Masya Allah, siapa yang diterima oleh hakim? Maka kata beliau, maka ucapan yang diterima adalah ucapan pemilik tangan tersebut. Yang mengaku bilang, saya punya barang di dia. Saya pernah kasih pinjam dia. Maka ucapan yang diterima oleh hakim ini. Yang bilang, saya punya barang di dia. Saya punya hak ada di tangan dia. Maka ucapan yang diterima oleh ucapan yang punya tangan itu. Tapi ada syaratnya. Wa in kana fi aydiyahuma tahalafa. Dia bilang ini tentunya berarti bersama tadi dia bersumpah. Dia disertai oleh sumpah tentunya. Tapi wa in kana fi aydihima tahalafa waju'ila bainahuma. Jika berada di tangan mereka berdua, ini sama-sama ada. Di tangan mereka berdua sama-sama ada itu barang. Di tangan mereka berdua, satunya bilang ini hak saya, satu bilang tidak, ini hak saya. Sama-sama ada di tangannya, dia miliki. Tahalafa juga, keduanya yang bersumpah, dua-duanya. Kalau tadi kan, kalau pihak yang menuduh bilang, saya punya barang di dia. Maka yang diterima adalah ucapan yang punya barang. Ucapan yang mengaku punya barang atau bisa juga yang pegang barang. Tapi kalau dua-duanya memegang barang, yang masing-masing mengaku bahwa saya punya itu, maka keduanya dua-duanya bersumpah. Waju'ila bainahuma dan
sesuatu itu dibagikan antara keduanya. Kalau itu langsung dibagi dua, kalau dua-duanya berani bersumpah. Kalau tidak bersumpah, salah satunya kembali lagi seperti tadi. Berarti yang punya barang adalah salah satunya. Adalah salah satunya. Waman halafa ala fi'ili nafsihi halafa alal qat'i wal batti. Jazakallah. Kemudian siapa saja yang bersumpah terhadap perbuatan dirinya sendiri, dia bersumpah terhadap perbuatan dirinya sendiri. Iya. Ada orang bersumpah, dia bilang, saya telah mencuri. Nah, dia mengaku atas perbuatannya sendiri. Atau saya telah berzina, dia mengaku. Iya. Terkait dengan hukum had juga yang telah lewat. Terkait dengan hukum had yang telah lewat. Bersumpah atas perbuatannya sendiri. Iya. Gimana ini nanti bentuknya? Halafa alal qat'i wal bat. Dia bersumpah dalam bentuk yang al-qat'i yang pasti. Ya. Wal bat, dan sesuatu yang telah putus. Ini dia bersumpah. Iya. Wa in kana nafyan halafa ala nafil ilm misalnya. Jika itu dia bersumpah dengan bentuk ya sesuatu yang ditiadakan, dia bersumpah atas penafian pengetahuan. Dia bilang, ini tadinya sudah ditetapkan hukum, tapi setelah itu dia bersumpah, saya tidak tahu. Setelahnya, atau saya tahu. Dia tetapkan dia tahu atau dia tidak tahu. Gimana kalau ini? Apakah diterima sumpah penafiannya ini atau tidak? Maka orang yang mengaku terhadap sebuah perbuatan itu tidak butuh saksi. Seperti Nabi SAW. Ada seorang perempuan datang mengaku bahwa dia telah berzina. Maka Nabi SAW karena orang itu lagi hamil, maka ditetapkan bahwa biarkan dulu dia melahirkan, baru dirajam. Mengaku. Ada orang datang mengaku bersumpah kalau dia telah mencuri misalnya. Dipotong tangannya. Karena pengakuan itu adalah tidak butuh kepada saksi. Sekarang masalah saksi. Wala tuqbalu syahadah. Dan tidak diterima persaksian. Tidak diterima persaksian. Illa mimman ijtama fi khamsatu awsaf. Ini saksinya. Tadi itu kan semuanya masalah kodinya, hakimnya. Sekarang saksinya. Saksi itu tidak diterima kecuali yang terkumpul padanya 5 sifat. Iya, al-Islam, saksinya itu muslim. Wal bulugh, saksinya itu sudah balik. Wal aql, saksinya itu berakal. Wal hurriyah, saksinya itu adalah orang yang merdeka. Yang terakhir, ini yang paling penting juga. Wal adalah, saksinya itu harus adil. Makanya dibilang tadi tidak boleh musuh terhadap musuhnya. Tidak boleh orang sakit hati terhadap orang yang sakit hati terhadapnya. Tidak boleh. Ini harus ya seorang yang adil. Pertanyaan besar kita, kapan itu orang dikatakan adil? Kapan itu orang dikatakan adil? Ini penting. Kapan itu dibilang orang ini adil? Maka beliau berkata walil ala adalah khamsu syara'id. Seorang itu dikatakan adil kalau terpenuhi 5 syarat. Ini penting sebagai saksi. Saksi ini adil. Apa itu dibilang adil? Kapan seorang dikatakan adil sebagai saksi? Beliau berkata ayyakuna mujtaniban lil kabair. Masya Allah. Saksi yang adil ya adalah seorang yang meninggalkan yang namanya dosa-dosa besar. Pezina tidak diterima persaksiannya. Pencuri tidak diterima persaksiannya. Ya. Pembunuh tidak diterima saksiannya. Orang-orang yang melakukan dosa besar tidak diterima persaksiannya. Iya. Terus juga ghairu musirrin alas sogoir. Dia
adalah orang yang tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Salimah sarirah. Selamat keyakinannya. Keyakinannya selamat. Iya, dia bukan orang yang berkeyakinan lain-lain. Selamat keyakinannya. Kemudian ma'munan indal ghadabi. Dia terpercaya ketika marah. Nah, walaupun atas musuhnya, tapi dia orang ini terpercaya. Dia enggak terpengaruh dengan kebenciannya terhadap seseorang, enggak. Ini saksi yang adil namanya. Dia terpercaya ketika dia marah, apalagi kalau enggak marah. Iya, apalagi kalau tidak marah. Terus terakhir kata beliau, wa muhafidhon ala muru'ati mitlihi. Dia orang menjaga muruahnya, kehormatannya, citra dirinya. Dia bukan orang yang sembarang. Dia melakukan sesuatu tanpa ada keilmuan akhlak yang bagus. Ini yang dibilang adil. Ini dibilang saksi yang adil. Setelah itu belum berpindah ke masalah hukum, masalah hak. Ini kita baca saja di pertemuan akan datang, insya Allah. Berarti dengan ini kita bisa selesaikan pekan depan, insya Allah. Karena masalah perbudakan, ya juga pendek kitab terakhir. Insya Allah kita usahakan selesai pekan depan kitab ini, alhamdulillah. Supaya kita bisa membuka lagi kitab yang baru, yang lebih luas, lebih tinggi lagi daripada kitab ini. Pembahasan fikihnya insya Allah. Mulai dari awal lagi. Tapi lebih meluas daripada yang ini insya Allah. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Kita adzan. Sebentar kita lanjut insya Allah tanya jawab. Baik, kita lihat sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, apakah ada bid'ah hasanah? Tidak ada. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Nabi SAW ketika mengingatkan bid'ah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari perkara baru. Karena sesungguhnya perkara baru itu adalah bid'ah. Dan setiap yang namanya bid'ah itu pasti sesat. Tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Kalau ada dibilang ini bid'ah tapi hasanah, bagus. Tidak ada. Semua bid'ah dolalah. Semua bid'ah dolalah, sesat. Bolehkah seorang suami melakukan poligami sementara kehidupannya bersama istri pertama masih pas-pasan? Dalam artian belum mapan dari segi ekonomi, Ustadz? Ada fatwa juga tadi yang saya dengar? Tidak boleh. Dia seorang itu menikah lebih dari satu atau menikah satu, itu ada hukumnya, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Ketika seorang punya kemampuan secara fisik tapi dia tidak punya kemampuan secara biaya, itu bisa makruh. Bisa makruh menikah. Iya, dan bisa haram. Kalau dia tidak mampu biayai, hanya nikah saja. Tidak ada biaya, bisa haram karena dia akan berdosa kalau menelantarkan orang dia wajib nafkahi. Dia wajib nafkahi. Iya, seorang kalau mau menikah dia harus pikir dia mampu enggak untuk menjalani hidupnya itu. Ya, jangan marah-marah kalau dibilang tidak boleh. Iya. Ini cuma jawab pertanyaan. Iya. Kalau kita mampu, boleh aja kita lakukan.
Nggak usah kita banting meja. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita sudah jelaskan di kitab nikah ya. Kita sudah jelaskan dulu bahwa menikah itu ada ketentuannya. Ada hukumnya, bisa mubah, bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, dan bisa haram. Dan bisa haram. Iya. Apa hukum main Rubik? Apa itu Rubik? Oh, yang kotak-kotak itu. Kalau dia melalaikan dari Allah, jangan, tidak boleh. Nah, kita kalau apalagi sudah mukallaf. Kalau anak kecil dimaafkan kan, dia belum mukallaf. Kalau orang besar, dia gara-gara pikir itu tidak lalai dari Allah, tidak boleh dia. Tidak boleh dia main. Bismillah, ibu saya meninggal sejak saya masih kecil. Saya 4 bersaudara. Selang beberapa tahun bapak saya menikah lagi dan punya anak dari pernikahannya. Pertanyaan saya, suatu saat jika bapak saya meninggal, waduh, jangan dulu, jalani saja dulu hidup dah. Iya. Ini seperti kita mau segera meninggal bapak tak? Bagaimana nanti sistem pembagian harta peninggalannya? Siapa yang berhak membagi? Apakah tetap anaknya dari istri pertama? Ya, semua anak tentunya punya hak terhadap harta bapaknya. Adapun tadi harta kan ibu duluan meninggal. Ketika seorang ibu meninggal, maka anak dari istri bapak yang kedua tidak punya hak terhadap hartanya ibu. Terhadap hartanya ibu. Jadi kalau ada ibu tak punya harta, maka harta itu adalah yang memiliki hak adalah bapak. Dia punya hak 1/4 dari harta itu karena dia punya anak. Kalau ibu punya harta. Kemudian setelah itu hanya kita yang punya hak. Anak istri kedua tidak dapat harta pembagian dari ibu kita yang pertama. Adapun harta bapak, maka itu adalah ya haknya semua anaknya itu bapak. Apakah dari ibu pertama atau dari ibu kedua. Kalau kita tidak berselisih, maka pembagian tidak ada masalah tadi. Masalah pembagian tidak masalah. Tapi kalau kita berselisih, maka kita butuh yang membagi dengan tadi syarat. Dia harus adil, laki-laki, berakal. Tadi sudah kita sebutkan. Apakah dari pihak anak pertama, istri pertama atau anak pihak istri kedua atau orang lain. Bisa kita misalnya pergi ke KUA ya yang membagikan harta kita. Bisa seperti itu. Wallahualam. Bagaimana hukum sholat tanpa sutro? Tanpa sutro. Pembatas ya. Tanpa pembatas. Sah sholatnya. Apakah kita katakan wajib? Berpendapat wajib atau berpendapat sunnah? Karena para ulama berselisih pendapat tentang pembatas sholat. Kalau mayoritas berpendapat sunnah. Hukum mengambil pembatas sholat di depan. Artinya sunnah kita tidak batal sholat terus tidak dapat pahala kalau kita tidak lakukan. Bukan berarti kita bermudahan untuk meninggalkannya. Ya, bukan. Ini hanya berbicara hukum. Karena sunnah itu juga hukum syar'i. Hukum syar'i. Sebagian ulama mengatakan wajib. Mengatakan wajib tapi tidak batal sholat. Cuman berdosa kalau sengaja dilakukan. Berdosa kalau sengaja dilakukan. Iya. Jadi sholatnya tetap sah. Kalau kita bertanya tentang hukum sholat. Hukum sholatnya. Sholatnya sah. Cuma berdosa atau tidak tergantung pendapat yang kita kuatkan. Kalau kita kuatkan pendapat mayoritas, maka tidak berdosa. Maka tidak berdosa. Sebagian kaum muslimin masih belum memahami tentang
Apa ini? Talfik. Apa ini? Talfik. Apa itu talfik? Apa itu talfik? Siapa yang tahu? Sebagian orang, sebagian kaum muslimin masih belum memahami tentang talfik. Mohon penjelasannya tentang talfik. Saya tidak tahu. Iya. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, apakah talfik dalam ibadah sholat dapat membatalkan sholat meskipun dilakukan karena ketidaktahuan? Saya juga jadinya tidak tahu. Karena saya tidak tahu apa itu talfik. Bagaimana dalam madhab Imam Syafi'i jika seorang lupa menunaikan salah satu rukun sholat. Kemudian menunaikannya saat ingat. Tapi lupa sujud sahwi. Nah, kalau ini mudah, kalau talfik tidak tahu tadi. Iya. Mau dalam madhab Imam Syafi'i atau seluruh madhab. Kalau orang meninggalkan rukun sholat, batal sholatnya. Semua madhab, bukan hanya madhab Imam Syafi'i. Jadi seluruh madhab itu bersepakat. Ketika seorang meninggalkan yang menjadi rukun sholat, batal sholatnya kalau dia tidak tambah rokaatnya nanti. Tapi kalau dia misalnya dia sadar, ternyata tadi saya lupa sujud kedua. Misalnya begitu. Iya, dia lupa sujud kedua. Maka nanti tinggal dia tambah satu rokaat. Karena kalau dia sudah berdiri, karena rokaat yang tidak ada 2 kali sujud, batal. Karena 2 kali sujud rukun. 2 kali sujud rukun. Jadi semua madhab bersepakat kalau meninggalkan rukun batal sholatnya. Atau batal rokaatnya kalau dia ingat langsung setelahnya. Dia ingat langsung setelahnya. Semua madhab seperti itu. Kemudian menunaikannya saat ingat tapi lupa sujud sahwi. Nah, kalau masalah lupa sujud sahwi, para ulama berselisih pendapat kalau masalah sujud sahwi. Ada yang mengatakan sunnah dan itu pendapat jumhur. Dan ada yang mengatakan wajib. Itu sujud sahwi. Itu sujud sahwi. Dan pendapat jumhur memiliki sisi kekuatan dalam hal tersebut. Yang mengatakan sujud sahwi itu adalah sunnah. Dan kalau kita berpendapat dengan wajibnya, maka tetap sah sholatnya. Maka sholatnya tetap sah. Wallahu alam. Ustadz, Afan mau tanya, batas jam berapa sholat tahajud? 15 menit sebelum subuh atau batas jam berapa? Dan sholat duha juga jam berapa terakhir waktunya? Batas terakhir sholat tahajud adalah adzan subuh. Karena Nabi SAW katakan dalam hadits Bukhari Muslim, idza khosya ahadukumus subha falyarka' rok'atan. Jika salah seorang dari kalian takut masuk subuh, hendaklah dia rukuk 1 rakaat. Maksudnya sholat 1 rakaat atau falyutir, maka hendaklah dia segera witir. Segera witir. Jadi dibilang subuh. Kalau dikhawatirkan ini akan adzan subuh, maka langsung witir. Langsung witir. Demikian pula pertanyaan berikutnya, jam berapa terakhir waktunya sholat duha? Sholat duha sampai zawal. Atau saat matahari pas di atas kepala. Ketika kita tidak punya bayangan atau benda tidak punya bayangan, sudah tidak boleh sholat duha. Karena di situ waktu terlarang untuk sholat. Ya, karena setelahnya langsung zawal, matahari tergelincir ke arah barat, maka sudah masuk waktu duhur. Masuk waktu duhur. Sampai situ waktunya. Apa Ustadz, bagaimana hukumnya sholat memakai sarung yang sering dipakai tidur? Boleh, yang penting tidak ada najis. Yang penting sarung yang kita pakai tidur itu tidak ada najisnya. Kita tidak kencingi waktu tidur, tidak ngompol. Iya, boleh kita sholat. Walaupun kita pakai misalnya untuk masalah suami istri, tidak ada masalah. Kalau ada maninya tinggal dikerik. Tidak masalah. Tidak masalah. Karena Nabi SAW beliau keluar sholat dan ada mani kering di baju beliau. Ini menunjukkan beliau pakai bajunya di tidur.
bajunya tidur. Maka Aisyah mengkeriknya. Karena sudah kering. Aisyah mengkeriknya. Iya, ini menunjukkan bahwa pakaian yang dipakai tidur boleh dipakai sholat. Boleh dipakai sholat. Iya, kecuali sudah ada bau naga sedikit, iya jangan, itu mengganggu tetangga. Iya, mengganggu tetangga. Jangan sampai nanti, oh boleh Ji. Enggak, perhatikan juga sudah ada bau atau tidak. Itu dilihat. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ana seorang pengajar di salah satu yayasan. Sering sekali ada orang tua murid yang memberikan makanan dan sebagainya. Apakah hal ini boleh Ana mengambil dan berikan juga ke ustazah lainnya? Tanya yang punya yayasan. Karena yang punya yayasan biasanya mereka punya syarat dan ketentuan. Tanya yang punya yayasan. Jangan sampai kita bertanya kepada saya bilang tidak boleh, ternyata yayasan tak bolehkan. Iya, atau saya bilang boleh, ternyata yayasan tak punya syarat, tidak boleh menerima hadiah dari murid. Jadi tanya ke yang punya yayasan tempat kita bekerja. Tempat kita bekerja. Mohon nasihatnya Ustadz untuk seorang suami yang masih suka baca komik. Saya sudah sering mengingatkan tapi dia masih tetap melakukannya. Tolong doakan juga Ustaz. Hadahullah. Iya. Kita katakan kepadanya, Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangat kamu terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Minta pertolongan kepada Allah, jangan pernah kamu melemah. Iya, umur itu akan ditanya, kita nanti ditanya. Kau habiskan apa masa mudamu, umurmu. Masa muda itu bukan saat usia, masa muda itu usianya sampai 40 tahun. Bahkan ada ulama mengatakan masa muda itu sampai 42 tahun. Jadi jangan sampai, oh saya tidak muda lagi. Tidak, kalau kita masih umur 40-an, kita masih anak muda. Masih anak muda, di atas itu baru orang tua. Iya. Jadi kita nanti akan ditanya, masa kita jawab, ya Allah saya habiskan dibaca komik. Gimana caranya? Kita malu nanti, kita akan malu. Makanya Nabi bilang bersemangat terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Alhamdulillah kita punya istri yang mengingatkan, kita syukuri. Alhamdulillah. Iya. Jika ada seorang laki-laki sudah 3 bulan tidak menafkahi istrinya, si laki-laki tersebut sudah berniat menafkahi istrinya, tetapi dikarenakan dia belum mempunyai apa-apa untuk menafkahi istrinya. Aduh, iya. Tadi dia menikah kenapa? Iya. Seorang dilihat ya, kalau memang dia tidak nafkahi, memang tidak mampu, lagi sempit rezekinya, tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena menafkahi istri, hukumnya adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sebagai suami untuk menafkahi istri kita. Allah Subhanahu wa taala katakan liunfiqdu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Siapa yang disempitkan rezekinya, maka dia infakkan sesuai apa yang dia dikasihkan oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seorang kecuali apa yang diberikan oleh Allah. Sekarang misalnya kalau dia tidak punya apa-apa, bukan karena sengaja untuk tidak menafkahi istrinya, memang dia lagi nol sekali, tidak ada apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau dia sengaja hal tersebut dia lakukan, dia berdosa. Dia berdosa akan hal tersebut. Wallahu alam.
kami punya kasus dengan fulan dalam utang piutang. Akan tetapi fulan tak kunjung membayarnya dan hanya diiming janji palsu. Akhirnya saya bawa ke kantor polisi dan kami akhirnya sepakat dengan janji 3 bulan. Setelah berlalu 3 bulan, si fulan juga tak kunjung melunasinya dengan alasan belum dapat uang. Pertanyaannya, apakah boleh saya bawa ke pengadilan Ustadz? Karena akhir-akhir ini saya sangat butuh. Iya. Kalau kita diutangi, kita punya hak untuk menagih. Punya hak untuk menagih. Dan tempat yang kita tagih, wajib dia bayar jika dia mampu memang. Karena tidak boleh dia undur jika dia mampu bayar. Matlul goni zulmun. Undurnya orang yang mampu bayar itu zalim. Itu zalim. Dia wajib bayar kalau dia mampu. Tapi kalau dia tidak mampu, maka itu yang kita lihat sebagai orang yang memberikan pinjaman. Kalau memang kita lihat bahwa orangnya bukan karena mengulur, memang dia tidak mampu. Maka kita dianjurkan dalam syariat untuk memberikan tenggang waktu. Bahkan dijanjikan pahala. Iya. Setiap hari yang kita kasih tenggang waktu itu adalah sedekah. Tapi ini kalau kita lihat orang itu bukan, memang dia tidak mampu, bukan karena mengulur. Kalau urul-urul boleh kita jaga dia setiap hari. Setiap saat di mana dia pergi kita ikuti. Boleh, kita punya hak untuk menagih utangnya. Dan boleh kita lakukan hukum ta'zir yang membuat dia jera supaya dia bayar. Boleh, dibolehkan. Tapi kalau dia memang tidak mampu, kita dianjurkan sebagai seorang muslim, kalau itu adalah muslim, kita dianjurkan untuk memberikan tangguhan kepadanya. Tapi yang berutang tidak boleh bermudahan. Saat nanti sudah ada, dia maafkan jika kemarin kayaknya. Tidak boleh, zalim. Itu adalah zalim. Iya. Dalam hal ini untuk pengadilan atau tidak itu masalah. Itu adalah masalah yang memikirkannya. Kemudian ini kita baca pertanyaan terakhir. Apabila seorang aparat negara, waduh enggak tahu saya kalau aparat negara. Iya, tidak tahu. Kalau masalah pemerintah, wallahualam. Kita cukupkan, alhamdulillah semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Semoga pertemuan akan datang betul-betul pertemuan terakhir kita di buku ini. Supaya kita alhamdulillah tamat satu buku. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanak bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.